Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan peluang yang telah diberikan oleh DKM Al-Muhajirin dalam kajian ba'da subuh pada hari Sabtu hari ini, di mana tema yang kita akan bawa adalah tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, serta keluarganya, sahabatnya dan semua yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Seperti mana yang disampaikan tadi adalah kajian ini adalah tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu tentang kepentingan salat dan kenapa kita dalam mengkaji ataupun kita membahas tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah kerana antara syarat-syarat ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan syarat kedua adalah ittiba' ataupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ibadah yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Sebagai dua syarat utama satu amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membahas dan mengkaji tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahawa semua sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan ibadah salat ini sampai kepada kita dalam dua jenis hadis. Yang pertama adalah hadis al-qauliyah, iaitu hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan secara langsung dari ucapan beliau. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sifat tersebut. Adapun satu hadis lagi yang dinamakan sebagai al-hadis al-fi'liyah, iaitu hadis-hadis yang lebih kepada perbuatan Rasulullah SAW, yang tentu yang menyampaikannya kepada kita adalah para sahabat atas apa yang mereka lihat daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun salah satu di antara seruan Rasulullah SAW kepada sahabat, seperti mana dalam hadis yang iaitulah sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana kalian melihatku salat. Jadi ini adalah jenis hadis yang kedua. Tentulah hadis yang kedua ini banyak hadisnya, lebih banyak sebenarnya daripada hadis yang fi'liyah, yang qauliyah. Maka kita kena fahami tentang perbezaan sifat salat yang kita bisa lihat dalam mungkin berbagai mazhab Syafi'i maupun Hambali, Abu Hanifah maupun mazhab Maliki. Jadi kita dalam hal tersebut mungkin akan sedikit menjelaskan tentang beberapa perbezaan antara sifat salat antara mazhab-mazhab ini supaya kita memahami. Mungkin barangkali ada yang berkesempatan untuk mungkin salat di masjid ataupun di tempat di mana umat Islam di sana punya mazhab yang berlainan dengan mazhab Syafi'i, yang di mana di sini kebanyakan umat Islam di Indonesia. Jadi itulah yang perlu kita ketahui. Perkara yang kedua adalah perlu kita ketahui bahawa cara salat yang berbagai ini, yang bermacam, yang berbeza dari beberapa sifatnya, tentulah kebanyakan adalah hanya sifatnya sunnah. Jadi dalam perkara yang rukun, kebanyakannya sama.
Tapi dalam beberapa sifat aja yang hukumnya mungkin sunnah, yang mungkin hukumnya wajib, walaupun ada perbedaan antara beberapa mazhab tentang hukum-hukum terhadap sifat-sifat salat tersebut. Jadi kita kena fahami bahawa setiap perbedaan pendapat itu dalam mazhab apadah dikatakan sebagai para fuqaha menyampaikannya sebagai satu yang rajih dan yang marjuh. Jadi mereka enggak saling menyalahkan. Itu yang pertama yang perlu kita fahami. Dan kita menghormati atas apa yang mereka meyakini itu sebagai sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah perlu kita fahami bahawa setiap ijtihad daripada ulama terhadap sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang perlu kita memahami sebagai ijtihad. Jadi ada istilah dalam ilmu fikih, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad daripada seorang ulama itu tidak akan mengurangkan ijtihad ulama yang lain. Masing-masing mempunyai pandangan yang agak beda terhadap sifat-sifat tersebut. Jadi enggak ada yang lebih utama daripada yang lain. Yang ada hanya seperti mana para fuqaha menyampaikannya sebagai rajih dan marjuh. Qaulun rajih dan qaulun marjuh. Ini qaul yang lebih kuat daripada dalilnya, dan qaul yang lain adalah dalilnya mungkin kurang tepat ataupun kurang kuat dalam pandangan ulama yang lain. Jadi kita akan menyampaikan beberapa daripada awal jagiyah. Dan pada asalnya antara hadis yang paling banyak diseruti dalam menyampaikan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dikenali dengan hadis al-musi fi salatih. Hadis di mana seorang sahabat yang salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali sampai 3 kali, dan salat setiap kali dia melaksanakan salat tersebut, Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW untuk bersalaman. Kemudian Rasulullah SAW akan menyampaikan kepada dia, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi untuk salat karena sesungguhnya kamu belum lagi salat dengan sempurna. Sehingga yang ketiga kalinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tersebut dengan sedikit perincian terhadap salat yang sempurna. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian pada kali yang ketiga baru datangnya sahabat tersebut dengan mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqq, dan sesungguhnya yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma ahsanu ghairah, saya tidak bisa melaksanakan lebih daripada apa yang saya laksanakan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan beberapa langkah ataupun sifat-sifat salat yang kebanyakan ulama mengatakan semua sifat yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah hukumnya adalah sebagai rukun di antara rukun-rukun salat. Maka ada baiknya kita baca hadis tersebut, kemudian kita sedikit akan membahas tentang sifat-sifat tersebut. Pertama Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tersebut, "Idza qumta ila shalah", apabila engkau hendak untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi di sini sebelum kita melanjutkannya, tentulah salat ini memerlukan syarat-syarat tertentu, antaranya adalah bersuci, dan suci ini maksudnya adalah berwuduklah. Tentu wuduknya yang sempurna. Kemudian setelah itu kita mencari tempat yang bersih ataupun yang suci juga. Walaupun dalam satu hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahawa semua tanah yang atas ini adalah dijadikan pada baginda Rasulullah SAW sebagai tempat untuk salat. Tentulah beda dengan agama-agama yang sebelumnya di mana mereka hanya salat pada tempat tertentu. Sedangkan dalam Islam, dimanapun kita berada, selama tempat tersebut adalah suci dan bersih, maka kita boleh melaksanakan ibadah salat. Tempat yang suci, tempat yang bersih, di mana tempat tersebut adalah mungkin untuk kita bisa melaksanakan salat, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu diri sendiri. Itulah kita tempat kita salat yang di mana kita bisa melaksanakan yang sempurna.
Kemudian setelah itu kita istiqbalul qiblah. Kita menghadap ke kiblat, dan kiblat umat Islam adalah Kaabah. Bagi yang ada di Masjidil Haram memang wajib bagi mereka untuk langsung menghadap ke kiblat. Mesti melihat yang kiblat di mana, menghadap langsung ke Kaabah. Bagi yang duduk di Mekah, kiblat mereka adalah ke Masjidil Haram, bukan ke Kaabah tapi ke Masjidil Haram, di mana letaknya Masjidil Haram, di sanalah mereka akan menghadap. Bagi orang yang di luar kota Mekah, maka akan mereka menghadap ke Mekah. Mungkin contohnya yang ada di Madinah. Yang di Madinah itu tentulah mereka akan menghadap ke selatan, karena Mekah itu terletaknya di selatan kota Madinah. Bagi yang di luar mungkin Arab ataupun yang di luar semenanjung Arab, mereka akan menghadap ke semenanjung Arab seperti mana kita di Indonesia. Jadi kita akan menghadap ke barat, arah-arah ke barat. Itu adalah tempat di mana adanya semenanjung Arab. Jadi bukan tempat benar-benar ke kota Mekah, tapi ke semenanjung Arab ataupun daerah-daerah Arab Timur Tengah di sana. Itu adalah kiblat umat Islam, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadaplah kiblat mukamu kepada syatral masjidil haram, iaitulah masjid yang suci atau masjid yang diharamkan. Ini adalah untuk yang salah satu di antara syarat-syarat salat. Tentulah ini syarat ni ataupun salah satu syarat ini adalah bila kita dalam keadaan musafir atas kendaraan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, bagi yang dalam untuk salat dalam kendaraan, maka arah kendaraan itu ke mana pergi, itulah kiblat mereka. Tentulah ini adalah pada dasarnya adalah untuk salat sunat. Tetapi para ulama pun kerana keadaan sekarang ini, bila kita dalam mungkin pesawat ataupun kapal dan lain-lain, tentulah pada pertama kali memang kita akan mengarah ke kiblat. Tapi setelah itu, maka di mana kendaraan itu menuju, maka itulah kiblat kita, seperti mana dalam ayat Quran pun, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kalian menghadap, maka di sanalah ada kiblat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghadap kiblat, maka kita mulailah untuk bertakbiratul ihram. Tentulah namanya takbiratul ihram, ini salah satu di antara yang namanya sebagai antara rukun-rukun dalam salat. Bahkan dalam hadis yang kita baca tadi, idza qumta ila shalah fakabbir. Jadi fakabbir ini sudah masuk dalam rukun-rukun salat. Dinamakan sebagai takbiratul ihram karena apabila kita telah bertakbir, maka itulah kita telah mengharamkan diri kita daripada berbagai-bagai perkara yang sebelum itu adalah hukumnya adalah halal ataupun mubah. Seperti makan, minum, bercakap dan lain-lain. Tentulah sebelum itu adalah halal itu ya. Tapi bila kita sudah masuk dalam takbiratul ihram, maka kita mengharamkan bagi kita ataupun melarang diri sendiri untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dan itu pun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tahrimuhat takbir. Itu salat Rasulullah SAW gambarkannya sebagai tahrimuhat takbir, yang mengharamkan segala perbuatan yang perkara yang sebelum itu halal adalah apabila kita bertakbir, dia mengharamkan segala perkara. Wa tahliluhat taslim. Dan yang kembali lagi untuk menghalalkan semua perkara sebelum itu adalah apabila kita bersalam. Itu adalah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Tentulah lafaznya adalah Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang mengatakan bisa Allahul Akbar, jadi ditambahkan alif lam. Sedangkan dalam mazhab-mazhab lain ataupun yang mazhab Abu Hanifah, jadi kebanyakan mazhab ataupun jumhurul ulama mengatakan Allahu Akbar. Ataupun seperti mana tadi ada salah satu di antara pendapat daripada mazhab Syafi'i adalah mengatakan Allahul Akbar. Kemudian dalam mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, dia lebih lagi ruangnya lebih
lebih luas dengan Allahul A'zam, Allahul Majid dan segala yang menyebutkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram, tentulah apabila kita bertakbiratul ihram kita akan mengangkat tangan kita dengan cara telapak tangan itu menghadap ke kiblat. Kemudian kita jajarkan telapak tangan kita dengan bahu kita ataupun telinga. Jadi itu adalah sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga kita. Dan semuanya adalah sahih. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, tentulah kita akan dalam keadaan berdiri tentulah. Jadi salat ini antara rukunnya ataupun syaratnya adalah berdiri. Selagi kita mampu dan itu adalah pada salat faridah. Jadi salat fardu mesti kita dalam keadaan berdiri. Itu salah satu di antara rukun pun yang disampaikan oleh para ulama tentang salat. Dan itu adalah khususnya bagi salat faridah, salat maktubah yang diwajibkan pada kita. Sedangkan kalau salat sunat tidak masuk di antara rukun dalam salat sunat. Bisa kita salat dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan duduk ya. Jadi itulah antaranya. Dan berdirinya dengan tegak, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersandarkan kepada ada beberapa pendapat daripada ulama tentang itu. Ada yang mengatakan diletakkan di bawah pusar atau pusat, ada mengatakan di atas pusat, dan dalam satu hadis pun adalah di dada. Dan ini adalah di antara sifat yang kita sampaikan sebagai sifat al-hadis al-fi'liyah. Itulah yang disampaikan oleh para sahabat dengan apa yang mereka melihat Rasulullah SAW, baginda kita Muhammad SAW melakukannya. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan di dada, ada beberapa riwayat mengatakan di pusar, di bawah pusar, ada yang mengatakan di atas pusar. Jadi ini adalah perkara yang khilafiyah yang tidak perlu kita berdebatkan. Karena memang ada hadis-hadisnya. Kemudian setelah meletakkan ataupun meletakkan tangan di atas dada ataupun di atas pusar, maka pelangganan tangan kanan akan memegang tangan kiri. Mungkin di atas perlangangan ataupun di atas tangannya. Jadi ataupun zira'. Jadi ada zira', ada perlangangan dan ada juga yang di atas tangan. Jadi ini semuanya memang ada riwayat-riwayatnya, termasuk di antara al-hadis al-fi'liyah yang disampaikan oleh para sahabat tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akan membaca iaitulah doa al-istiftah. Doa al-istiftah ini adalah di antara hukumnya adalah sebagai sunat. Jadi di antara perkara-perkara yang dianjurkan dan hanya dilakukan pada rakaat yang pertama semua salat, melainkan salat jenazah. Jadi salat jenazah umat Islam tidak perlu untuk membaca doa istiftah, tapi doa istiftah ini dibacakan dalam keadaan salat ataupun rakaat pertama dalam apapun salat yang wajib maupun salat yang sunnah, salat tarawih ataupun apapun salat kita boleh baca doa istiftah. Dan lafaznya ataupun sifat doanya adalah memang ada berbagai riwayat tentang sifatnya ataupun bacaannya. Mungkin di antaranya adalah subhanakallah bihamdika ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min dhunubi wal khataaya kama yanqqa ath-thawbul abyadu minan nas. Allahumma ghsil khataaya ya bil ma'i was salji wal barad. Jadi ada bermacam sunan qauliyah, ini termasuk di antara as-sunan al-qauliyah, itulah sunnah-sunnat yang berupa ucapan dalam salat. Dan adapun ulama mengatakan ada baiknya juga kita mempelajari berbagai-bagai sifat ataupun bacaan-bacaan istiftah yang
bermacam-macam supaya kita menambahkan mungkin doa kita dalam kita membaca doa al-istiftah. Kemudian setelah doa al-istiftah kita akan membaca al-isti'adzah. Itulah a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ada beberapa riwayat. Mungkin yang paling dasar yang kita biasa baca iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sesuai dengan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, itu daripada ayat surat Al-Quran Karim surat Al-A'raf. Dan ada juga a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min khathihi wa hamsihi wa nafathihi. Jadi ada beberapa riwayat dalam kitab beristi'azah dan hukumnya adalah sunnah juga. Setelah itu kita akan mulai membaca Al-Fatihah. Ini semuanya tentulah kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salat, dalam hadis yang kita sampaikan tadi, iaitu hadis al-musi' fi salatih. Setelah Rasulullah SAW, "Idza qumta ila as-salati fakabbir." Kemudian Rasulullah SAW, "Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian setelah takbiratul ihram, Rasulullah SAW mengerahkan pada sahabat yang tadi, "Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang sedikit daripada Al-Quran Al-Karim. Apa yang kau miliki dengan sedikit Al-Quran Al-Karim. Tentulah bacaan Al-Fatihah ini kebanyakan daripada ulama, bahkan ada kesepakatan para ulama adalah sebagai antara rukun-rukun yang kedua. Setelah daripada takbir, rukun yang kedua adalah rukun iaitulah baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah ini tentulah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah ada khilaf antara ulama apakah dia termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah ataupun tidak. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan dia adalah sebagai sebagian daripada Al-Fatihah. Sedangkan ada mazhab Maliki dan mereka mengatakan tidak sebagian daripada Al-Fatihah. Jadi mereka tidak mewajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ada khilaf apakah dengan jahar, berarti ditinggikan suaranya, ataupun dengan sirri, iaitulah menyembunyikan suara kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada khilaf antara ulama, tentulah dalam mazhab Syafi'i, karena mereka menganggap Fatihah itu sebagian daripada surat Al-Fatihah, maka dalam mazhab Syafi'i kita akan mengangkat suara kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam mazhab Hambali mereka mengatakan tidak wajib. Jadi yang wajibnya kita baca tetapi dengan sirri. Bahkan hadis tentang bacanya dengan sirri itu lebih kuat ataupun lebih banyak disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang dibuat ataupun sesuatu yang datang setelah daripada Rasulullah dan setelah daripada Khulafa Ar-Rasyidin, itulah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Tapi kita di Indonesia ini sebagai kebanyakan dari mazhab Syafi'i, apabila jadi imam, mestinya sebenarnya kita menjaharkannya supaya jangan sampai menimbulkan fitnah bagi makmum-makmum yang di belakang. Kadang-kadang mereka ada yang jenisnya mereka mengatakan kita tidak membaca bismillah berarti tidak sempurna salat kita. Bahkan mereka melihat mungkin bisa salat seorang yang tidak baca bismillah walaupun kita baca sebenarnya dalam sir kita dengan sirri, dengan sembunyi. Mereka mengatakan itu enggak sah salatnya. Jadi bisa menimbulkan fitnah bagi jemaah-jemaah yang lain. Jadi ada baiknya untuk kita menjaharkan, janganlah kita sampai menimbulkan fitnah bagi kita sendiri kepada jemaah yang salat di belakang kita. Melainkan kalau seandainya jemaah itu ada pengertian dia memahami hukum yang sebenarnya adalah perkara tersebut. Jadi itulah yang perlu kita memahami dalam melaksanakan salat berjemaah sebagai seorang imam. Ataupun kita tinggikan suara kita enggak sama dengan tingginya bacaan Al-Fatihah tadi. Biar yang belakang kita sudah pasti bahawa kita sudah membaca basmalah tadi. Kemudian setelah kita baca basmalah, tentulah kita baca Al-Fatihah dengan sempurna. Bagi yang makmum di belakang imam, tentulah mereka ada dalam dua keadaan.
apabila kita salat yang sirri, maka makmum itu wajib untuk membacanya. Karena hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sempurna bagi orang yang tidak salat dengan membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Itu hadisnya. Sedangkan apabila dalam keadaan makmum, di mana salatnya adalah jahri, ada khilaf. Ada mengatakan kita perlu juga membaca Al-Fatihah kerana dia rukun bagi yang imam maupun yang makmum. Maka perlu lagi untuk kita membaca Al-Fatihah kalau seandainya kita menjadi sebagai makmum. Ada pendapat yang lain mengatakan qiraatul imami qiraatul makmum. Apa yang dibacakan oleh imam itu adalah bacaan bagi makmum di belakangnya. Ini adalah khususnya untuk salat yang jahri. Jadi dalam salat jahar memang ada khilaf antara ulama apakah kita hanya cukup dengan mendengarkan bacaan imam, karena ayat Quran Karim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengar dan perhatian apapun yang disampaikan oleh imam tadi. Itu ayat dari Al-Quran Karim. Maka ada khilaf antara ulama apakah setelah kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, apakah wajib bagi makmum untuk membacanya ataupun tidak membacanya. Memang ada khilaf. Setelah membaca Al-Fatihah, tentulah kita akan mengaminkan. Jadi perkataan amin. Perkataan amin ini pun ada khilaf antara ulama apakah sebagai bagian daripada Al-Quran ataupun daripada Al-Fatihah, apakah hukumnya wajib ataupun tidak wajib. Apakah ditinggikan suara sehingga pun dengarnya begitu kuat di masjid ataupun gemuruh di masjid ataupun tidak. Memang ada khilaf. Mungkin mazhab Hambali maupun Syafi'i, mereka akan mengaminkan sehingga pun kedengaran suara-suara makmum. Sedangkan kalau seandainya kita salatnya di masjid yang bermazhabkan Hanafi ataupun Maliki, memang kita akan dengarkan makmum itu akan membaca amin itu dengan suara yang kuat gitu ya. Jadi kita kena maklumi apabila kita salat di masjid yang bermazhabkan Hanafi, memang setelah daripada baca Al-Fatihah, enggak perlu juga untuk kita mengangkat suara dengan amin. Jadi nanti kedengaran kita sendiri aja yang mengaminkan. Mungkin ada perlu yang kita ketahui. Mungkin dulu salatnya di masjid India di Malaysia, memang mereka enggak mengaminkan setelah bacaan Al-Fatihah. Okay, setelah salat Al-Fatihah, maka kita akan membaca ma tayassara minal Quran ataupun apapun surat-surat daripada Al-Quran Karim. Tentulah ini adalah bagi rakaat yang pertama dan yang kedua. Kita akan baca ma tayassara minal Quran atau mungkin surat pendek atau gimana, dan antara sunnah Rasulullah SAW dalam bacaan tersebut, Rasulullah SAW akan membaca satu surat yang penuh, tidak diputus-putus gitu ya. Itu di antara sunnahnya. Ataupun membacanya separuh daripada satu surat kemudian disempurnakan pada rakaat yang kedua. Itu bukan salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW apabila salat dalam membaca ayat-ayat setelah daripada surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu surat Al-Fatihah, kemudian salat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Setelah itu maka kita akan bertakbir yang namanya takbiratul intiqal. Kita akan mengangkat tangan, kemudian akan berrukuk. Ini adalah di antara hukum-hukumnya rukun, karena dalam hadis Rasulullah SAW tadi, faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, thumma rka'. Kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Sehingga kita sudah ada tumakninah, sudah begitu pasti, kita yakin rukuk ini sempurna. Jadi takbiratul intiqal, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan sama dengan sifat takbiratul ihram tadi. Kemudian kita rukuk. Rukuk ini sifatnya adalah dengan dua telapak tangan kita menggenggam lutut kita dengan begitu kuat. Kemudian kita sejajarkan ataupun kita luruskan belakang kita, rukuk kita dengan kepala kita, sehingga pun dalam beberapa riwayat sahabat menyampaikan bahawa dia letakkan satu gelas sehingga pun tidak
tumpah airnya. Jadi itu adalah diluruskan antara belakang kita, iaitulah punggung kita dengan kepala kita. Kemudian mata akan melihat ke jari jemari kaki dengan keadaan dua telapak tangan adalah menggenggam lutut. Ini adalah sifat rukuk. Kemudian dalam rukuk tersebut tentulah kita akan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW apabila para sahabat membaca daripada surat Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Letakkannya ataupun jadikannya sebagai ucapan kalian dalam rukuk. Ini adalah apabila mereka membaca ayat daripada surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Setelah kita rukuk, kita membaca zikir ini adalah Subhan Rabbiyal Azim. Kemudian kita 3 kali, jadi 3 kali seperti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengangkat kepala dan al-i'tidal qa'iman. Dan itu pun yang disampaikan Rasulullah SAW sebagai salah satu di antara rukun. Jadi rukuk itu adalah antara rukunnya. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Setelah daripada ثم اركع حتى تطمئن راكعا, Rasulullah SAW menyampaikan ثم ارفع حتى تعتدل قائما, kemudian angkat bangun daripada rukuk, berdiri sehingga pun kita berdiri dengan tegak. Ini adalah rukun yang seterusnya, dengan kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan orang-orang yang memujinya. Kemudian bagi yang makmum, Rabbana lakal hamd. Ada juga riwayat lain, Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd dan Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada beberapa riwayat, ada beberapa tambahan ucapan dalam bagi seorang makmum apabila mengangkat kepala daripada rukuk. Kemudian setelah itu membaca lakal hamd Rabbana walakal hamd. Kita tentulah mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'tin ba'd. Jadi ada beberapa ucapan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan ada beberapa lagi ucapan doa-doa setelah daripada al-qiyamu min rukuk. Itulah bangun daripada rukuk dengan keadaan tegak. Dan ada beberapa hadis mengatakan setelah itu Rasulullah SAW akan berdiri ataupun tegak dengan keadaan yang hampir lama dengan apa yang sebelum itu. Ini adalah beberapa hadis yang menambahkan. Jadi Rasulullah SAW cukup lama juga akan berdiri setelah rukuk dalam keadaan berdoa dan lain-lain. Jadi banyak doa-doa yang Rasulullah SAW akan bacakan dalam apabila bangun daripada rukuk. Kemudian setelah pada rukuk, tentulah dalam hadis yang pada awal lagi kita sampaikan, Rasulullah SAW akan menyampaikan kepada sahabat tersebut, thumma sujud. Kemudian setelah itu kita akan bersujud. Ini sujud ni adalah rukun yang seterusnya. Tentulah apabila kita tegak dan bersujud setelah itu, maka kita akan dengan keadaan mengangkat tangan. Jadi antara takbiratul intiqal, dinamakan takbiratul intiqal, maka kita akan angkat tangan. Ini adalah kali yang ketiga dalam salat kita akan angkat tangan. Setelah itu kita akan turun untuk sujud. Cara turunnya ada khilaf. Ada mengatakan kita mendahului lutut kita, ada hadis yang lain mengatakan mendahului tangan kita. Jadi dua-duanya ada hadis tentang cara untuk kita turun untuk sujud. Tentulah ini hadis ini adalah daripada al-af'al ataupun al-hadis al-qaul al-fi'liyah. Iaitulah cara yang dilihat oleh para sahabat bagaimana Rasulullah SAW turun daripada turun untuk bersujud. Jadi ada dua cara, iaitulah kita dengan kaki maupun dengan tangan. Walaupun ada satu hadis mengatakan janganlah kalian turun seperti turunnya unta. Untanya biasanya apabila dia mau duduk, dia akan mendahului lututnya dulu. Ini ada hadisnya, tapi
tentulah hadis ini ada khilaf karena lututnya unta itu ada yang mengatakan dia tangan, ada yang katanya adalah tangannya, ada mengatakan lututnya. Jadi memang dalam pemahaman hadis janganlah sampai unta ini memang ada khilaf antara ulama. Itu cara unta itu apakah yang depannya itu adalah tangannya ataupun yang belakangnya itu adalah tangannya. Itu ada khilaf antara ulama. Jadi kita enggak perlu diperdebatkan karena memang dua-dua pendapat itu adalah yang disampaikan oleh para ulama kita. Okey, dalam keadaan sujud tentulah kita akan sujud dengan al-a'dha' as-sab'ah. Itulah dengan dengan 7 anggota, iaitu jidat kita ataupun dahi kita dengan bersamaannya dengan hidung. Ini adalah satu. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 kaki. Jadi ini semuanya jumlahnya 7. Wa sajada 'ala al-a'dha' as-sab'ah, kita sujud dengan al-a'dha' as-sab'ah. Itu cara kita bersujud. Kemudian bila kita sujud tentulah kita akan longgarkan tangan kita sehingga pun dalam satu hadis akan dilihat iaitulah bayadul ibit. Para sahabat akan melihat bagaimana putihnya ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sujud dengan cara bukan terlalu memendekkan diri ataupun memanjangkan diri, iaitu sedang aja, tapi yang pasti antara paha dengan perut itu adalah yujafi. Dalam hadisnya wa yujafi baina batnihi wa fakhidaihi, menjauhkan antara yang namanya paha dengan perut. Tentulah ini adalah sifatnya untuk para laki. Sedangkan untuk yang wanita tentulah mereka akan lebih menutup diri apabila mereka dalam keadaan salat. Itu bedanya antara laki dan perempuan ataupun wanita dalam melaksanakan ibadah salat, khususnya untuk sujud. Mereka lebih dianjurkan untuk menutup diri, jadi tidak membuka dan menutup diri untuk lebih terjaga patut auratnya dan lain-lain. Itu adalah bedanya. Dalam sujud pun kita akan membaca iaitulah subhana rabbiyal a'la. Itu ada apabila sahabat membaca awal surat al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la, maka Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dia ataupun letakkan dia pada sujud-sujud kalian. Ini adalah antaranya. Dalam sujud pun kita dianjurkan untuk berbanyak doanya. Bahkan dalam beberapa hadis kita dilarang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam rukuk maupun sujud. Dan dalam sujud khususnya kita berbanyak membaca zikir subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhanal malikul quddus. Ada beberapa juga bacaan-bacaan ya sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu, itu pun salah satu di antara doa-doa yang bisa kita baca dalam keadaan sujud. Dan dalam satu hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min Allah wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat seorang manusia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan dia sujud. Setelah sujud kita akan bangun daripada sujud, kemudian kita akan duduk. Ini termasuk di antara, iaitulah dinamakan sebagai al-jalsatu bainas sajdatain. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, setelah kamu sujud sehingga pun kamu yakin dengan sujud yang sempurna, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepala sehingga pun kita yakin bahawa kita telah duduk dengan sempurna. Dalam sujud baina sajdatain, iaitulah duduk antara dua sujud, tentulah kita akan membaca doa yang Allahumma ighfirli. Adapun doa yang lain yang agak panjang memang dianjurkan juga, Rabbirli warhamni warzuqni wa'afini wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan ada juga tambahan yang lain, itu adalah disunatkan untuk kita baca Allahumma ighfirli. Dalam keadaan kita duduk antara dua sujud, tentulah kita duduk dengan keadaan al-iftirash. Al-iftirash itu adalah caranya adalah dengan kita mentegakkan kaki kanan kita sehingga pun jari itu menghadap ke kiblat. Kemudian kita duduk di atas telapak kaki sebelah kiri.
Itu adalah dinamakan sebagai al-iftirash. Adapun ada sifat yang lain dinamakan sebagai iqa'. Al-iqa'. Iqa' ini adalah dengan kita dirikan dua kaki kita, kemudian jari semuanya menghadap ke kiblat, kemudian kita akan duduk di atas kaki tersebut. Ini namanya diantaranya juga antara sunnah Rasulullah SAW yaitu namanya al-iqa'. Itu jarak yang kedua antara dua sujud. Kemudian setelah itu kita akan sujud lagi yang kedua. Maka dari sujud yang kedua inilah seperti sujud yang pertama kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian setelah itu baru kita akan bangun daripada sujud sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sehingga pun kamu sujud setelah itu sehingga kamu yakin terhadap sujudmu yang kedua. Jadi yang pertama sekarang ini adalah thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu yakin dan bahwa sempurnalah sujud kamu. Kemudian akhir daripada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, thumma fa'al dzalika fi salati kullih, kemudian buatlah itu semua dalam salatmu sempurnanya semua. Tentulah kita setelah rakaat yang pertama untuk bangun ke rakaat yang kedua ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah ada yang namanya sebagai jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah ini adalah jalsah yaitu duduk setelah kita sujud. Yang kedua kita sebelum kita berdiri tegak kita bisa duduk. Ini dinamakan jalsatul istirahah. Ada khilaf antara ulama tentang jalsatul istirahah, apakah dia adalah sifatnya sebagai sunnah ataupun satu keperluan ataupun satu kebutuhan, karena pada yang menyampaikannya ada mengatakan bahawa itu adalah Rasulullah SAW melakukannya setelah mungkin faktor usia Rasulullah SAW ataupun dalam keadaan Rasulullah SAW telah berisi badannya sehingga pun agak berat untuk Rasulullah SAW langsung bangun daripada sujud langsung berdiri. Maka Rasulullah SAW akan duduk sebagai jalsatul istirahah dengan hanya membaca takbirah dan satu kali takbirah iaitu takbiratul intiqal. Satu kali takbiratul intiqal daripada sujud, duduk dulu kemudian baru tegak. Mungkin duduk sejenak aja. Ini adalah di antara yang menyampaikan bahawa dia adalah sebagai salah satu di antara sunnahnya ataupun yang mengatakan sunnah apabila kita membutuhkannya. Itu adalah di antara sifat jalsatul istirahah. Adapun beberapa pendapat mengatakan apabila kita bangun daripada sujud yang kedua untuk rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua ataupun yang rakaat-rakaat yang seterusnya, kita bangun dengan bersandarkan kepada tangan kita. Jadi tangan kita akan bersandar kepada tanah, kemudian kita berdiri. Itu adalah hadisnya sahih. Adapun yang menambahkan adalah dengan sifatul ajin, iaitu dengan dua tepuk tangan diletakkan di atas tanah. Baru kita bangun bukan dengan telapak tangan tapi dengan dua genggaman kita. Itu adalah sifatul ajin dinamakan. Walaupun ada beberapa ulama lain mengatakan itu sebenarnya adalah mungkin satu tambahan yang dilakukanlah gitu. Itu sifatnya yang namanya sifatul ajin. Jadi memang ada mengatakan sebagai itu sunnah, ada yang mengatakan enggak sunnah, tapi dalam hadisnya adalah yang mengatakan dia adalah sebagai ajin, ada yang mengatakan adalah sifatnya hadis itu adalah al-ajiz. Jadi kedekatan secara tulisan al-ajin dengan al-ajiz. Apa yang mengatakan ajiz berarti memang orang yang memerlukan tangan supaya berdiri daripada sujud. Dia mengatakan enggak, dia adalah ajin, bacaannya ajin sehingga pun itu sama dengan orang yang apabila bikin roti, tentulah kita akan tepuk adunan roti itu dengan tangan. Maka itu dinamakan al-ajin. Okay, kemudian setelah kita bangun daripada rukuk, maka daripada sujud, maka kita untuk tegak pada sujud yang ataupun rakaat yang kedua. Mungkin ada rakaat yang kedua, ada tambahan iaitulah tasyahud. Tasyahud ada tasyahud al-awwal, ada tasyahud al-akhir. Tasyahud al-awwal pada dasarnya adalah sifat duduknya adalah iftirash juga.
duduknya adalah secara iftirash, yang jadi iaitulah mentegakkan kaki tangan, jari menghadap kaki belat, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri, itu adalah namanya iftirash. Dalam kitab iftirash ini tentulah kita akan baca sifat tahiyat. Sifat tahiyat adalah seperti yang kita tahu semua adalah tahiyatulillah wassalawatut thayyibat, dan ada beberapa riwayat ada menyampaikan tahiyatul kamilat thayyibatu lillah, ada yang depankan lillahi, ada mengakhirkan lillahi. Kita baca dengan sempurna sehingga asyhadu an la ilaha illallah wa abduhu wa rasuluhu, asyhadu anna muhammadan abduhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu adalah sifat pada tasyahud al-awwal. Tentulah dalam tasyahud ini kita akan gerakkan pada telunjuk tangan kita apabila kita sampai kepada asyhadu an la ilaha, itu tasyahud, karena dia adalah kalimatul ikhlas. Dalam kita menggerakkan telunjuk tangan kita adalah dengan cara kita menggenggam tangan, kemudian membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah, kemudian kita akan mengangkat tangan kita. Adapun ada mazhab lain, dalam mazhab Maliki, mereka akan langsung setelah duduk untuk tasyahud, langsung mereka akan gerakkan tangan ataupun jari telunjuk ini dengan cara menggerakkannya terus gitu ya setelah itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, mereka akan menggerakkannya apabila mereka bertasyahud. Jadi itu semuanya adalah mazhab yang dengan mengatakan sebagai kanan, iaitulah jari tersebut akan digerakkan, iaitulah telunjuk ini diangkat untuk tasyahud. Jadi ada khilaf dalam perkara tersebut, dan dalam hadisnya disebutkan wahallaqa baina usba'ih, dan membuat lingkaran dengan jarinya. Waharraka baina usba'ih dan wahallaqa. Hallaqa ini maksudnya adalah membuat lingkaran. Jadi ada yang memahami lingkaran itu adalah sebagai lingkaran antara dua jari, yaitu jari tengah dengan ibu jari. Ini ada sebagai tahliq. Ada mengenai tahliq adalah membuat lingkaran dengan telunjuk. Ini adalah beberapa pemahaman para ulama terhadap hadis tersebut, wahallaqa baina usba'i. Jadi ini adalah tasyahud al-awwal. Tasyahud al-akhir tentulah kita akan menambahkan salawat atas baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim, yang dikenali dengan as-salatul ibrahimiyah. Adapun yang menambahkan sayyidina, mungkin dalam hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari tidak ada tambahan sayyidina dalam salat, tapi ada beberapa orang yang menambahkannya. Mereka berdalih kepada hadis Rasulullah SAW lain. Rasulullah SAW menyampaikan ana sayyidu walid Adam, sesungguhnya saya adalah penghulu daripada anak-anaknya Nabi Adam. Jadi mereka menambahkan karena Rasulullah SAW pun mengaku sebagai ana sayyidu walid Adam wala fakhr. Jadi mereka menambahkan dari ucapan Allahumma salli ala Muhammad, mereka menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semuanya itu ada pendapatlah. Jadi kita menghormati apa yang mereka sampaikan. Jangan sampai kita menyalahkan mereka, bahkan kita membid'ahkan mereka. Mungkin itu bukan kita sifat sebagai sifat orang yang baik untuk kita membid'ahkan ataupun menyesatkan orang atas perkara-perkara yang memang ada ruang bagi mereka untuk supaya bisa menambahkan ucapan tersebut. Setelah kita baca salawat, tentulah setelah itu kita akan berdoa dengan doa yang memang dianjurkan gitu ya. Di antaranya kita beristi'adzah daripada Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil al-qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada beberapa doa-doa yang dianjurkan bagi kita untuk kita membacanya setelah daripada salat ataupun setelah daripada tasyahud akhir. Dan itu adalah banyak ya. Kita berdoa untuk husnul khatimah, berdoa untuk mendapatkan surga dan berbagai-bagai jenis doa yang bisa kita
ucapkan. Contohlah untuk tasyahud akhir ini kita akan duduk dengan cara tawarruk. Cara tawarruk itu adalah dengan kita mentegakkan kaki kanan kita menghadap ke kiblat, jari-jarinya, kemudian kita duduk di atas lantai. Pantat kita di atas lantai ataupun di atas tanah, itu adalah cara tawarruk, sedangkan kaki sebelah kiri kita itu di bawah tangan kaki kanan. Itu adalah cara tawarruk yang dikenali dengan tawarruk. Contohlah iftirash dan tawarruk ini kalau mazhab Syafi'i untuk tasyahud awal adalah iftirash, untuk tasyahud akhir adalah dengan tawarruk. Sedangkan mazhab Maliki mereka hanya melihat tawarruk. Jadi mereka tawarruk pada antara dua sujud, antara sujud itu adalah mazhab Maliki, dan sebaliknya mazhab Hanafi mereka duduk adalah dengan iftirash. Jadi memang tapi untuk mazhab Syafi'i mereka duduk untuk iftirash untuk tasyahud awal dan bertawarruk antara untuk tasyahud akhir. Dan itu adalah di antaranya. Setelah kita baca tasyahud, kita akan salam, dan salam itu adalah yang dinamakan sebagai tahliluhat taslim, yang menghalalkan segala sesuatu setelah kita dalam keadaan ihram, kita mengharapkan diri daripada perkara-perkara yang hukumnya adalah mubah ataupun yang halal, adalah taslim. Taslim ini caranya adalah kita akan membaca Assalamualaikum warahmatullahi pada sebelah kanan dan sebelah kiri. Contohlah taslimah, ada dua taslim. Taslimah yang pertama ini adalah disamakan sebagai rukun. Jadi tasyahud al-akhir ini rukun, kemudian taslimatul awal itu adalah rukun, sedangkan taslimatul tsani ini adalah hukumnya sunnah. Maka dah itu selesailah kita punya salat. Kemudian apabila kita bersalam, Assalamualaikum, tentulah kita akan bersalam seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai daripada Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita noleh sebelah kanan dengan melihatkan pipi kita kepada jemaah atau makmum di belakang. Dan begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri kita menoleh kepada sebelah kiri sampai pipi sebelah kiri kita dilihat oleh makmum belakang. Itulah sempurnalah salat kita dengan salam tersebut. Adapun setelah salam tentulah kita akan berzikir seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sedikit ringkasan daripada salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk bangkit daripada sujud yang kedua atau bangkit daripada rakaat kedua, bacaan takbirnya setelah sempurna berdiri atau takbir dibaca sambil bangkit berdiri. Mungkin bisa sambil bangkit, jadi bisa takbir itu sebenarnya bila kita bangkit daripada rakaat yang kedua untuk rakaat yang ketiga, sunnahnya pun tangan kita pun kita angkat seperti takbiratul ihram. Itu adalah selagi kita bangkit kita bacanya, tapi kita usahakan apabila kita sebagai seorang imam kita selesaikan Allahu Akbar dalam keadaan kita berdiri sehingga makmum itu bisa mengikuti kita setelah itu. Itu adalah dalam keadaan kita sebagai seorang imam, karena dengan cara demikian kita pasti bahawa berdirinya kita sempurna. Bahkan ada mengatakan kita berdiri sempurna baru kita takbir supaya makmum di belakang kita akan mengikuti kita. Jangan sampai pun kita bertakbir sambil kita bertegak sehingga pun ada yang telah mulai takbir sehingga pun mereka mendahului kita dalam kita bangkit daripada rakaat yang ketiga maupun rakaat yang kedua. Jadi kita usahakan sebagai seorang imam, kalau menjadi seorang imam, memastikan segala gerak kita ini adalah sempurna baru kita takbir. Ini adalah satu pendapat dari ulama antara fiqhul imamah, fikih-fikih para imam, mereka perlu untuk bertakbir sehingga pun takbir itu rukun yang seterusnya telah sempurna baru kita takbir, supaya kita memastikan bahawa makmum-makmum kita janganlah mendahului kita dalam setiap rukun-rukun dalam salat. Karena kalau seandainya mereka mendahului kita, tentulah itu akan membuat salat mereka mungkin tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu fi Ustaz. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk privat Ustaz. Saya bacakan Ustaz. Iya.
Jadi yang pertama adalah terkait dengan ayat sajadah, Ustaz. Jadi Ya, jika ada bacaan terkait ayat sajadah, bagaimana melaksanakannya sesuai sunnah, kemudian bacaan pada saat sujudnya seperti apa? Mohon okey. dijawab dulu, Apabila Ustaz. kita mungkin salat, nah ini namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kita kena pasti bahawa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Melainkan bila kita jadi makmum di belakang imam yang salat. Jadi hukumnya keadaan bagi makmum ini wajib kerana mengikuti imam. Pada dasarnya sujud tilawah hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Dalam keadaan kita dalam salat maupun di luar salat. Jadi apabila dalam salat kita baca sujud tilawah ayat-ayat yang ada tilawah dalamnya, mungkin ada 14 ayat dalam Al-Quran Karim yang ada sujud tilawah, tentulah kita akan sujud. Setelah baca, setelah sempurna ayat tersebut, kita sujud Allahu Akbar dengan sebagai takbiratul intiqal. Dengan kita sujud, maka dalam sujud kita pun akan baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alha bi'indaka zikrah وزدني بها عندك أجرا وكفر بها عني isma wa taqabbalha minni kama taqabbalta min nabiyyika Daud. Jadi ada beberapa doa-doa yang kurang-kurangnya kalau kita enggak hafal, kita baca aja subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la sudah cukup sebenarnya. Sujud tilawah ini sebenarnya kita kalau baca subhana rabbiyal a'la sudah sah gitu ya sujud kita. Kita kalau baca dengan lebih sempurna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, lebih baik dah. Tapi kalau seandainya hanya kita baca subhana rabbiyal a'la pun sudah sah sujud kita sebagai sujud tilawah. Setelah itu baru kita berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kita baca tadi. Kita baca ayat ataupun langsung berdiri, kemudian setelah itu baru rukuk. Jadi ada dua pilihan, kita melanjutkan bacaan lagi setelah itu, ataupun setelah kita berdiri, baru kita langsung takbir lagi untuk takbiratul intiqal, untuk rukuk setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallah. Ya, ya. Pertanyaan kedua terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ustaz. Ya. Terkait duduknya Rasulullah pada saat rakaat kedua. Ya. Duduk ikhtiros dan duduk tawaruk ya, Ustaz. Ya, ya. Apakah itu di rakaat terakhir atau di rakaat hanya kedua saja? Maksudnya gini, Ustaz. Jadi kalau misalkan sholat subuh itu kan rakaat kedua itu Oh rakaat iya, terakhir ya. gitu, Ini Ustaz. okey, ini adalah khilaf antara mazhab karena dua-duanya ada iftirash, ada tawarruk. Tawaruk Jadi ya, silakan, Ustaz. ya, dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, rakaat yang akhir, apapun namanya rakaat akhir, maka dia akan duduk dengan tawarruk. Termasuk adalah yang sifatnya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat yang kedua ini karena hanya ada satu syahud, salat subuh ataupun salat-salat qiyam, salat tarawih yang sifatnya akan duduk dengan tawarruk. Untuk supaya jemaah-jemaah yang belakang tahu kita sekarang ini duduk pada rakaat yang akhir gitu. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Hambali mereka mengatakan apapun yang namanya tasyahud awal, bagi mereka itu tasyahud awal, walaupun dalam salat yang kedua atau rakaat yang kedua pun akan duduk dalam iftirash. Jadi memang ada beda pendapat dalam duduk untuk salat yang musanna. Salat-salat yang sifatnya 2 rakaat, apakah itu adalah iftirash ataupun tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i, tentulah kita bertawarruk karena dia adalah dianggap sebagai rakaat akhir daripada salat kita. Sedangkan dalam mazhab Hambali, mereka lebih kepada iftirash. Karena mereka menganggap itu sebagai tasyahud awal gitu ya. Bagi rakaat yang hanya sifatnya 2 rakaat aja. Bagi mazhab Hambali mereka akan duduk dengan, tapi sifatnya itu semuanya hanya sebagai sunnah gitu ya. Salat tetap sah kalau seandainya enggak kita salat dengan tawarruk ataupun dengan iftirash, sifatnya adalah duduk dengan cara demikian adalah sifatnya adalah sebagai sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Allah, Ustaz. Ya. Kemudian ada lagi pada saat sujud dianjurkan memperbanyak doa, Ustaz. Tadi kan pada saat terdekat dengan Allah. Nah, bolehkah doa-doa ini disampaikan dalam bahasa Indonesia, Ustaz? Wah, dalam salat itu enggak bisa dalam bahasa Indonesia, kecuali kalau seandainya itu tidak dilafazkan, hanya dalam hati. Kalau dalam hati memang lebih terbuka gitu ruangnya.
Tapi kalau kita ucapkan dalam mulut kita sehingga kita mendengarkan bacaan itu kepada telinga kita sendiri, tentulah kita baca dengan bahasa Arab. Kita pilih mungkin doa-doa yang jami', doa-doa yang penuh dengan mungkin makna, penuh dengan harapan dan lain-lain. Kita pilih yang pendek-pendek aja tentang doa-doa tersebut. Jadi memang dalam semua perkara salat memang kita hanya bisa dengan bahasa Arab. Tapi kalau seandainya kita ucapan itu dalam hati, ya silakan. Dengan apapun silakan, enggak ada masalah, tidak membatalkan salat. Karena tentulah dalam salat itu hanya waktu untuk kita zikir dan doa dan hanya kita gunakan bahasa Arab dalam ibadah tersebut. Baik, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian ada lagi salat sunnah. Untuk salat sunnah ya, Ustaz, bolehkah Ya. menggunakan mushaf atau HP dan membaca terjemahannya, Ustaz? Oh iya ya, bisa. Kalau baca terjemahannya kayaknya bukan waktunya ya. Tapi kalau baca Al-Qur'annya mengikuti imam, mungkin dalam salat tarawih contohnya imam akan baca daripada mushaf, ya silakan, enggak ada masalah. Makmum yang belakang pun bisa mengikuti imam dengan bacaan imam, tapi enggak perlu untuk baca yang namanya terjemahan, karena bacaan itu bukan baca Al-Qur'an tapi baca terjemahan. Di Quran ini, salat ini hanya untuk zikir, doa, itu aja. Bukan untuk tafsir, karena terjemahan ini dianggap sebagai tafsir ya. Dalam beberapa pandangan melihat terjemahan Al-Quran itu sebagai tafsir. Maka itu bukan masuk dalam Al-Quranul Karim yang kita baca, yang dianjurkan dalam salat. Jadi salat hanya untuk zikir dan doa dan bacaan Al-Quran. Lebih dari itu nggak bisa kita membaca yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya. Kemudian ada lagi ini setelah salam ke kanan dan ke kiri, apakah perlu mengusap muka atau tidak, Ustaz? Oh, ini apakah perlu untuk mengusap muka? Pada dasarnya tidak. Pada dasarnya tidak. Tapi ada pendapat yang mengatakan karena salat itu sebagai doa, dan tentulah setelah kita selesai doa, kita bisa mengusap tangan kita dengan kita mengharapkan keberkatan doa tersebut dan lain-lain. Jadi ada pendapat lain lah. Tapi perkara ini sebenarnya di luar salat, jadi kita nggak perlu didapatkan benar gitu ya, apakah boleh ataupun nggak boleh, karena perkara ini sudah luar salat gitu. Dia bukan satu masuk di antara amalan-amalan dalam salat. Jadi bagi yang melakukannya silakan, tapi jangan menganggap itu sunnah. Sehingga pun orang yang tidak melakukan itu dia katakan tidak mengikut sunnah gitu ya. Kalau memang ada ijtihad yang mengatakan boleh kita untuk mengusap tangan, ya silakan. Dan bagi orang yang tidak melihatnya sebagai sunnah, janganlah pula kita membid'ahkan orang yang melakukannya. Sehingga pun bisa kita mengatakan, tentulah orang yang membid'ahkan orang lain dengan cara yang lain mengatakan dia melakukan sesuatu yang sesat. Itu enggak benar juga sebenarnya. Bukan cara kita sebagai orang yang beriman dengan akhlak yang baik untuk saling menyesatkan, saling membid'ahkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya ada ruang bagi mereka untuk punya pendapat yang beda dengan kita. Jadi itu adalah waktu kita bertoleransi kepada sesama umat kita atau sesama Islam. Kita husnuzanlah kepada mereka. Jangan menganggap mereka salah sehingga pun wah kita aja yang benar, mereka itu adalah semua salah. Itu bukan sifat seorang yang mukmin yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya. Kemudian terkait bila sholat berjamaah dengan imamnya adalah anak laki-laki yang belum balik, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Diperbolehkan karena itu berlaku antara sahabat. Ada beberapa sahabat yang di mana sahabat tersebut punya bacaan yang bagus dibandingkan yang lain, maka didepankan. Sehingga waktu itu sahabat tersebut belum lagi balik. Karena hadis Rasulullah SAW tentang imamah ini, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimamkan satu kaum adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling indah bacaannya. Dan tidak disebutkan apakah perlu dia balik ataupun tidak. Yang penting dia adalah sempurna salatnya, dia adalah mumayyaz. Kalau dalam istilah kalau belum balik, mesti dia seorang yang mumayyaz. Mumayyaz maksudnya bisa membedakan antara yang benar atau yang salah, dan bisa membedakan antara yang hukumnya rukun dengan hukumnya yang wajib dan yang sunnah dan lain-lain dalam salat. Jadi dia adalah ada pengetahuan yang asas dalam hukum salat itu sendiri. Tahu mana yang rukun, tahu yang mana wajib, tahu yang mana sunnah. Maka apabila dia sudah mempunyai syarat tersebut, maka
maka juga dia salat walaupun dia belum lagi baligh. Bahkan di masjid-masjid di udah biasa ini, kalau jarang ya anak-anak kecil yang belum baligh menjadi imam, tapi kalau di negara-negara Arab selagi dia adalah punya bacaan yang bagus, yang indah, maka dia akan didepankan menjadi seorang imam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz. Kemudian Iya, terkait mengingatkan bacaan imam Ustaz. Untuk ya. makmum perempuan, caranya bagaimana Ustaz? Ini mengenai membetulkan bacaan imam. Mungkin kalau sifatnya adalah, karena biasanya yang namanya wanita ataupun perempuan, biasanya di belakang dia dijauh. Dia pun jerit pun kadang-kadang imam tak bisa terkenaran. Jadi maslahat daripada kita membetulkan imam supaya imam jadi betul. Jangan sampai yang di belakang itu ingin membetulkan imam, malahan lebih lagi parah jadi imamnya. Jadi imamnya jadi grogi, jadi takut, akhirnya enggak benar semua bacaannya. Itu kadang-kadang berlaku. Jadi apabila maka di belakang imam tu mesti orang-orang yang hafal Quran. Jadi itu satu syarat sebenarnya. Apabila imam, khususnya imam tarawih ya gitu ya, mesti yang di belakangnya itu adalah disediakan ada seorang yang sudah hafal Al-Quran, ataupun enggak ada salahnya yang di belakang itu mengangkat juga Al-Quran. Jadi mengikuti imam, kalau seandainya imam itu adalah bacaannya mungkin salah ataupun lupa satu ayat dua ayat, maka yang di belakang itu membenarkan. Jadi itu adalah cara yang benar dalam seorang makmum di belakang imam, supaya apabila dia membetulkan imam, imam itu akan pasti bahawa yang belakang itu adalah membetulkan dengan cara yang benar. Kadang-kadang ada juga banyak orang yang belum pasti bacaan imam itu betul enggak betul, mau-maunya ada membetulkan, mau menyalahkan imam, itu enggak benar juga tuh. Jadi bagi yang di belakang imam mesti orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, sekurang-kurangnya bacaannya bagus, dan ada cara yang betul untuk menegur imam apabila imam tersebut membacanya dengan enggak benar. Karena dasar daripada kita membetulkan imam supaya bacaan itu adalah lebih sempurna. Jangan sampai bacaan imam itu akan kurang gara-gara ada yang membetulkan dengan cara enggak benar, ataupun bahkan daripada belakang. Kalau wanita itu kan belakang enggak bisa didengaran. Kecuali ada mic, mungkin dia pegang mic juga atau gimana, baru kedengaran kepada imam. Jadi dalam keadaan tersebut mungkin lebih baik wanita itu enggak ikut dalam membetulkan imam, karena ada makmum yang laki yang bisa pada dasarnya bisa membetulkan imam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini kasusnya saat kita di rumah aja nih, Tat. Oh ya, kalau imam bisa. ini. Tapi yang pastinya makmum itu ada mungkin mahram kita lah gitu ya. Karena Ya, dalam keadaan tersebut, dia memegang Quran, memegang mushaf, maka dia adalah ada kepastian dalam membetulkan bacaan si suami ataupun ayahnya ataupun yang lain, ataupun saudaranya, enggak masalah. Yang penting tujuan daripada peneguran ini adalah bisa terlaksana membetulan imam itu daripada bacaan yang salah, ataupun mengingatkannya kepada sesuatu yang dia lupa membacanya dan lain-lain. Jadi kita lihat daripada maksudnya, tujuan daripada menegur tersebut. Okey, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian terkait dengan salat sunnah rawatib sebelum zuhur ya, sebaiknya kan 4 rakaat, tapi terkadang waktu azan ke iqomah di masjid terlalu cepat. Bagaimana mengenai hal ini, Ustaz? Okey, dalam satu hadis, idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila sudah qamat, maka tidak ada salat melainkan salat yang wajib. Jadi kalau sempat kita mungkin salat 4 rakaatnya, silakan. Kalau enggak sempat, maka dalam keadaan tersebut kita mendahului salat yang wajib sebelum kita melaksanakan salat yang sunnah. Dan yang sunnah ini seandainya kita enggak bisa melakukannya pada waktu itu, kita bisa mengqadanya kalau itu adalah kebiasaan kita. Jadi untuk salat rawatib maupun salat qiyamul lail. Contohnya ada orang biasanya memang qiyamul lail gitu memang. Kalau enggak melaksanakan qiyamul lail maka agak sempurnalah. Mungkin ada sesuatu yang kehilangan gitu. Maka orang yang dalam keadaan tersebut ketiduran, kemudian pada pagi hari sebenarnya bisa dia mengqadakan salat-salat yang telah dia tinggalkan yang sifatnya adalah sunnah. Contohnya 4 rakaat ini, kalau seandainya enggak sempat untuk salat 4 rakaat
rawatib ini, maka setelah salat zuhur masih insya Allah niatkan untuk salat qabliyah. Enggak masalah, itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menulisnya sebagai qabliyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Lanjutkan yang salat sunnah sebelum zuhur tadi, Ustaz. Jika Ya. digabungkan dengan salat tahiyatul masjid, bagaimana, Ustaz? Iya, enggak masalah, bisa. Dalam salat itu sebenarnya ada istilahnya al-jam'u bainan niyat. Al-jam'u bainan niyat adalah para ulama mengatakan sebagai tijaratul ulama. Orang-orang ulama ini dia punya ruang yang lebih apabila ingin berniat. Karena niat ini kadang-kadang satu perkara, tapi diniatkan dengan banyak-banyak niat yang lain. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi seorang itu sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan untuk kebaikan, niatkan kita pun berinfak wajib kepada anak kita pun kalau kita niatkan atas walaupun dia sifatnya wajib, tapi kita niatkan pahalanya kita berikan kepada orang tua kita, sebenarnya itu salah satu di antara perkara yang boleh sebenarnya. Walaupun nafkah yang kita berikan kepada anak kita ada hukumnya wajib, tapi enggak ada salahnya kita niatkannya pahala itu adalah untuk orang tua kita yang meninggal dan lain-lain. Jadi ini adalah perkara yang sebenarnya luas gitu. Karena dalam ibadah-ibadah yang namanya batin, kan ini termasuk di antara ibadah batin. Itulah gerak hati untuk berniatkan sesuatu. Itu luas sebenarnya. Maka dalam keadaan yang niat-niatnya sifatnya batin ini adalah Allah SWT menyampaikan wattaqullaha haqqa tuqatih. Maka bertakwalah sebenarnya Allah sekuat-kuat kalian dalam bertakwa. Jadi enggak ada batasannya. Niat ini termasuk antara amalan-amalan batin yang kita bisa berbagai-bagai niat kita niatkan untuk sesuatu perkara yang satu. Enggak ada masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas semua niat kita dengan sesuai dengan niat kita. Walaupun amalannya satu, tapi niatnya banyak untuk perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, terkait sholat Jumat, Ustaz. Pada saat kondisi PSBB seperti ini, Ustaz, apakah boleh hanya 3 orang ataukah memang harus 40 orang, Ustaz? Karena jika memang di rumah ada 3 orang laki-laki yang memang bisa untuk sholat Jumat, apakah itu diperbolehkan dan bagaimana caranya, Ustaz? Oke, ini adalah ini umur khilafiyah lah gitulah. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang sudah jelas sekurang-kurangnya adalah jemaah 40. Kalau melaksanakan yang namanya sifatnya adalah salat Jumat dalam mazhab Syafi'i memang sekurang-kurangnya 40. Tetapi dalam mazhab lain atau beberapa mazhab lain selagi itu namanya jemaah sekurangnya 3-4 orang pun masih bisa dilaksanakan salat Jumat. Selagi syarat-syarat Jumat itu sudah lengkap semuanya. Ada 2 khutbah, ada khutbah itu pun sempurna dengan segala rukun-rukunnya, ada imamnya, ada segala macam. Berarti memang perkara ini khilaf. Dan karena khilaf ya silakan aja kalau ada yang istilahnya melaksanakan salat Jumat di rumah dalam satu keluarga itu silakan, enggak ada masalah. Ini termasuk di antara perkara yang kita sebutkan sebagai fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kalian. Itu adalah amal-amal zahir. Ini termasuk di antara amal-amal zahir yang sifatnya fattaqullaha mastata'tum. Beda dengan amalan yang batin yang sifatnya fattaqullaha haqqa tuqatih. Ini kan bedanya. Jadi yang sifatnya amalan zahir semampu kita. Kalau mampu silakan. Kalau mampu enggak masalah karena memang ada uzurnya. Ada alasannya yang syar'i yang sehingga pun kita tidak melaksanakan salat Jumat berjemaah. Bagi yang mampu yang ada keinginan silakan, enggak ada masalah. Yang penting jangan saling menyalahkan itu aja. Karena ada memang khilaf dalam hal tersebut antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mungkin ada satu lagi, Tat, sebelum ditutup. Tapi ini di luar topik sholat, yaitu terkait sedekah subuh, Tat. Bolehkah dikeluarkan sekali dalam 1 bulan atau dikeluarkan setiap subuh, Tat? Lebih baik dikeluarkan setelah subuh. Karena memang hadisnya satu malaikat akan mendoakan pada setiap subuh. Tapi kalau seandainya kita hanya keluarkan sekaligus untuk setiap sekaligus itu sebenarnya enggak kena karena yang salat itu ataupun malaikat yang mendoakan kita untuk kita bersedekah pada subuh itu adalah pada hari itu. Jadi kalau niatkan untuk 1 bulan itu mungkin kurang karena kalau sekali kita sedekahkan tentulah untuk
satu hari. Walaupun niatnya untuk selama 1 bulan gitulah, tapi sifatnya kita keluarkannya pada hari itu. Jadi nggak ada salahnya ya kita sisihkan duit yang banyak ini ya pada setiap hari ya paling enggak kita keluarkan sedikit supaya kita mendapatkan doa para malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah pada pagi hari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz, silakan ditutup Ustaz. Oke, kalau insyaAllah gitu, saya pun terima kasih kepada semua jemaah yang datang, yang bersama kita pada pagi hari ini dalam kajian subuh. Moga-moga dengan kajian tersebut mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, mendapatkan penambahan iman dan ilmu dalam usaha kita menjadi seorang daripada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia masuk surga. Dengan ini kita akhiri pada kajian pagi hari ini, kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.